kita bukan sekedar berkumpul, kita juga bukan sekedar merayakan, tetapi lebih dari itu, kita ingin di sini semuanya meneguhkan komitmen untuk semakin memahami, komitmen untuk semakin melaksanakan ajaran kebangsaan dan ajaran kenegaraan Bung Karno. Ajakan untuk meneladani Bapak Bangsa Insinyur Soekarno kembali digaungkan Presiden Joko Widodo dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno, Sabtu 24 Juni. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang juga Putri Soekarno menegaskan, semangat juang Bung Karno perlu terus digelorakan khususnya kepada kader PDIP menjelang pertarungan pemilu 2024. Sobat bisnis, inilah Fokus. Beberapa peristiwa penting bagi Presiden Republik Indonesia yang pertama terjadi di bulan Juni. Mulai dari hari kelahiran, tanggal wafat, hingga lahirnya Pancasila pada 1 Juni yang diprakarsai oleh Soekarno. Alasan tersebutlah menjadikan Juni selalu diingat menjadi Bulan Bung Karno. Dedikasi Bung Karno sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan kemajuan bangsa Indonesia dan perdamaian dunia juga menjadi alasan lainnya. Lahirnya dasar negara Indonesia Pancasila tak lepas dari perjuangan Bung Karno. Dalam sidang pertama BPUPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas negara, di antaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Orang banyak yang berpidato pada waktu itu, tetapi ketika pemimpin rapat menanyakan, sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai falsafah dasar negara yang akan kita merdekakan nanti itu apa? Bung Karno menunjuk, bolehkah saya berbicara? Beliau berbicara panjang lebar. Tepatnya 1 Juni, Soekarno memperkenalkan 5 sila. Dalam sidang kedua BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun naskah rancangan yang akan digunakan dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pertemuan Panitia 9 dituangkan dalam Piagam Jakarta. Di dalamnya, termuat 5 dasar pemikiran Soekarno dengan sedikit perubahan pada sila pertamanya. Kelima sila itu kemudian dikenal dengan nama Pancasila yang hingga kini menjadi pedoman sekaligus dasar negara Indonesia. Presiden Jokowi yang hadir dalam acara Puncak Bulan Bung Karno menyatakan, pemerintahannya sedang meneruskan dan mengembangkan gagasan-gagasan besar Bung Karno. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kita sedang melaksanakan, kita sedang meneruskan, kita sedang mengembangkan langkah-langkah besar dan gagasan-gagasan besar Bung Karno. Sangat jelas, Bung Karno telah memberikan arah perjuangan kita. Jadilah Indonesia bangsa yang besar. Meski pemilihan presiden masih 7 bulan lagi, kesempatan ini juga dimanfaatkan partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menyiapkan barisan untuk menyambut pesta demokrasi 5 tahunan ini. Megawati di hadapan lebih dari 100.000 kader dan simpatisan
dari tingkat anak ranting hingga pusat, dari Sabang sampai Merauke, mengajak untuk bergotong royong memenangkan Ganjar Pranowo. Hal ini menjadi salah satu alasan dari penyelenggaraan peringatan Puncak Bulan Bung Karno. Mega optimis Ganjar dapat melanjutkan kepemimpinan nasional Presiden Jokowi. Tak sampai di situ, Presiden kelima Republik Indonesia itu juga mengingatkan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang memiliki, menghimpun energi, dan selalu memiliki keberpihakan pada akar rumput atau wong cilik. Setiap kerja-kerja politik yang dijalankan kader PDI Perjuangan bertujuan untuk membela kepentingan rakyat. Keberpihakan itu selalu harus ada kepada akar rumput. Karena apa, kata Bung Karno? Di dalam gubuknya rakyat miskin itulah energi perjuangan kepartean berasal, dan Tuhan bersemayam di gubuknya rakyat miskin. Bulan Bung Karno menjadi pengingat kita untuk selalu meneladani pemikiran-pemikiran Bung Karno dalam mengisi pembangunan Indonesia. Seperti salah satu seruannya yang masih relevan untuk kita gelorakan saat ini. Warisi apinya, jangan warisi abunya. Warisi semangatnya yang menyala-nyala untuk mengantarkan Indonesia maju.